Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kita lihat pengertian perilaku taat. Yang pertama, bahwa pengertian taat adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada pemerintahan, dan tidak berlaku curang. Dan kita sekuat mungkin harus setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, oleh pemimpin dan yang lainnya. Kalau kita tidak melakukan yang ada di dalam Al-Quran, kita sebagai umat Islam, maka bisa dikatakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang disebut dengan Al-Hadis dan As-Sunnah. Segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadikan uswah, menjadikan suri teladan yang harus kita ikuti. Al-Hadis juga menjadi penguat, menjadi penjelas Al-Quran. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, tentunya kita wajib melihat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada lagi di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, pemimpin daerah, termasuk pemimpin di dalam keluarga. Kita lihat peranan pemimpin itu sangat besar, yang artinya tidak akan tercapai kestabilan sebuah negara tanpa pemimpin. Di dalam keluarga contohnya, kalau tidak ada pemimpin maka tidak akan stabil. Mungkin siapa yang menjadikan peranannya di dalam rumah tangga. Termasuk juga di dalam sebuah negara, kalau tidak ada pemimpin maka tidak akan ada kestabilan, maka akan terjadi sebuah kehancuran di sebuah negara. Maka pemimpin adalah sesuatu yang luar biasa yang harus ada di dalam sebuah komunitas, ya. Makanya kita pertahankan, makanya jadikan pemimpin yang sesuai. Tentunya adalah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin dengan ajaran-ajaran Islam. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin yang tidak maksiat akan tercapai keamanan, ketertiban, dan kemakmuran. Makanya
Di dalam memilih pemimpin, kita harus lihat dulu karakter seorang pemimpin. Apakah pemimpin itu tercapai akhlaknya, tercapai dalam hal ibadahnya? Maka kalau kita melihat pemimpin itu banyak bermaksiat, maka kita sebagai warganya wajib untuk tidak memilih. Itu salah satunya. Makanya di dalam kepemimpinan juga terdapat di dalam Al-Quran, termasuk dalam bacaannya dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sebelum kita menerjemahkan, kita lihat penerapan hukum tajwidnya. Di kalimat ya ada yang disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Yang ketiga, atiullah. Dalam lafaz Allahu itu disebut dengan alif lam jalalah, dibaca tafhim. Jadi kalimat ini adalah tebal ketika membaca lafaz Allahnya. Atiullah, ya Allah. Beda dengan tarkik. Bismillah, ya tipis dibacanya. Itu perbedaan antara tafhim dan tarkik. Ada kalimat wa ulil amri, ada kalimat ulil. Di sini ada terdapat alif dan lam, yaitu disebut dengan alif lam qamariyah. Kita lihat juga arti kata. Ada kalimat wa atiur rasul yang menunjukkan arti dan taatilah Rasul. Wa ulil amri, dan pemimpin. Minkum, di antara kamu. Fa in tanaja'tum, jika kamu berbeda pendapat. Fi syai'in, tentang sesuatu. Farudduhu, maka kembalilah. Tu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Ini ada arti kalimatnya. Kita lihat hikmah dan asbabun nuzul ayat ini. Kita lihat terjemahnya secara. Kita lihat hikmah dan asbabun nuzul ayat ini. Kita lihat terjemahnya secara umum. Kalau tadi arti kata demi kata, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasuli,
dan kembalilah kepada Allah, yang artinya kepada Al-Quran dan Rasul yaitu Sunnah. In kuntum, jika kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada akhir, dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Ini ayat ini berkenaan dengan menurut Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat menurut Ibnu Abbas berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qai As-Samsi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Ammar bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika ini diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin dalam syariah. Abu Ja'far As-Sunnah memerintahkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah, perintah Rasul dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri di bawah ini ada beberapa pendapat, di antaranya Abu Ja'far Muhammad bin Jarid atau berani arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fiqih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sahabat Muhammad Rasulullah itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Memang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang mana ulil amri, namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandingkan dengan kata taat, sebagaimana kata taat yang digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Qurra Shihab, Mufassir Indonesia, memberi ulasan yang menarik. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan syarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, apabila pemerintah jauh dari nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak diberikan untuk taat kepada mereka. Lebih lanjut lagi, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya sebagai berikut: An Abi Abdillah Rahman an Ali an anna Rasulullah SAW la taqata fi ma'asiyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf, rahul Muslim. Dari Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis rahul Muslim. Umat Islam wajib mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan diperintahkan pula untuk mengikuti mentaati pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang baik, maka apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, maka wajib hukumnya untuk menolak. Inilah yang berkaitan dengan من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على